Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi. Untuk minggu ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal ya, bahwa kita menginginkan apa ya di dalam sebuah kejadian atau dalam hidup ini, dalam segala sesuatu yang terjadi ya, khususnya untuk sekarang yang sedang terjadi. Dan saya harap ya saudara, hari ini kita juga ada damai sejahtera, ada satu kekuatan dari Tuhan yang membuat kita tetap bertahan dengan sukacita. Baik, renungan hari ini kita akan baca 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Agak unik ya hari ini ya. 2 kali 13, tapi bukan mengatakan bahwa itu angka apa gitu, nggak ada urusannya, cuma kebetulan saja. 1 Samuel 13 ayat 13 ya. 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya." Nah, perhatikan teman-teman bahwa ada satu kata yang luar biasa dari Samuel kepada Saul, perbuatan bodoh. Apa sih perbuatan bodoh yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul? Nah, begini saudara, kita tahu ketika orang Israel atau orang Yahudi meminta kepada Samuel bahwa mereka ingin punya raja sendiri, bahwa waktu itu tidak ada pemimpin, khususnya ketika Imam Eli sebagai imam, sebagai hakim memimpin, anaknya nggak beres. Nah, tapi muncullah Samuel. Nah, Samuel sampai masa tuanya juga anak-anaknya juga mulai nggak beres. Jadi orang Israel merasakan nggak enak nih, keturunan dari imam dan juga hakim ini nggak bisa diharap. Mereka mau raja. Nah, Tuhan mengikuti menyetujui permintaan mereka, walaupun Samuel tidak, tapi Tuhan bilang biar ikuti mereka. Nah, Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada Saul. Dan kita tahu saudara, bahwa Saul itu tidak mau. Saul merasa dia begitu kecil ya, walaupun badannya kalau diukur dari ukuran badan orang Israel pada umumnya dibilang bahwa lebih tinggi satu kepala. Tapi dia merasa dari suku yang terkecil, di dalam keluarga yang kecil dan sebagainya, merasa tidak mampu. Nah, Tuhan memilihnya. Bahkan kita tahu dia masih bersembunyi ketika akan diumumkan oleh Samuel kepada orang Israel bahwa inilah raja mereka. Namun saudara, di tempat ini kalau kita baca pasal 13 itu tidak lama ya. Kira-kira setelah 2 tahun menjadi raja, muncul satu masalah. Samuel mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan punya rencana agar Saul itu menjadi raja lama. Ya, tapi karena sikap dari Saul yang salah, kerajaan itu diambil. Nah, bahkan anaknya Yonatan yang luar biasa ya, kita kalau membaca ceritanya juga dia pasal 13 itu bahwa Yonatan itu seorang pahlawan, dia mengandalkan Tuhan dan dia bersama pembawa senjata bisa menang. Tapi karena cara bapaknya Saul itu menyebabkan Yonatan tidak bisa mendapatkan kesempatan menjadi raja dan bahkan mati bersama Saul. Nah, apa masalahnya saudara sekalian? Kalau kita teliti di awal itu ya,
di pasal 11, Saul menyelamatkan Yabesi, atau awal-awalnya Saul itu mulai memimpin orang-orang Israel pergi berperang dan menang. Nah, kita tahu waktu kejadian itu bahwa roh Tuhan memenuhi Saul. Bahkan dikatakan Saul juga terhitung sebagai nabi yang dipenuhi roh. Nah, karena dipenuhi roh, dia pergi dan dia bisa berhasil. Dalam waktu 2 tahun, saudara, di tempat ini kita menemukan di pasal 13 ini bahwa orang Israel melihat ancaman dari musuh itu menjadi ketar-ketir, bahkan mulai meninggalkan Saul. Nah, Saul ingin menang berperang. Nah, saudara catat ini. Saul ingin apa yang pernah terjadi ketika awalnya dia berperang menyelamatkan Yabesi, sekarang boleh terjadi. Momen. Nah, dia mengingat momen yang kemarin itu luar biasa. Musuh dikalahkan luar biasa. Nah, di tempat ini Samuel marah kepada Saul bahwa perbuatannya bodoh. Apa perbuatan bodoh dari Saul? Perhatikan, dia cuma mengingat momen di mana Roh Kudus memenuhi dia. Tuhan berserta dia dan dia menang. Tapi dia tidak ingat bahwa yang penting adalah Tuhan menyertai. Jadi di tempat ini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa Saul itu mengharapkan momen itu ada, momen kemenangan itu ada. Tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak peduli kepada Tuhan, tidak memikirkan apa yang Tuhan perintahkan melalui hambanya Samuel. Dia cuma mau momen itu. Mana momen itu? Dia kira dia memberi persembahan dan apa yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh Samuel, dia lakukan, maka momen itu akan muncul. Samuel bilang, ini perbuatan bodoh. Nah, saudara sekalian, betul saudara. Saya harap kita juga mendapat pelajaran penting. Terlalu sering kita itu lebih mengharapkan momen-momen luar biasa. Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bahkan di tengah COVID ini, kita bertanya, kapan momennya Tuhan ini bisa berlalu? Dan kita merindukan momen-momen yang wow, yang luar biasa. Tapi kita sebetulnya seperti Saul, tidak tahu bahwa momen itu ada karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang perlu ditaati, ada Tuhan yang perlu dihormati, ada Tuhan yang perlu disembah atau beribadah kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Ini yang Saul lupa. Saul tidak melihat itu sebagai sesuatu di mana momen itu ada karena ada Tuhan. Hormati Tuhan, taati Tuhan. Nah, soal momen itu urusan Tuhan. Mau seperti apa, mau seperti apa, mau seperti apa. Bahkan kalau ada Tuhan, momen kita menang terhadap sebuah masalah, ke sebuah hal atau di tengah sebuah kejadian atau dalam sebuah proses, Tuhan punya rencana sendiri. Momen itu bisa seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita mau. Jangan seperti Saul, dia seakan-akan dia mau momen itu seperti yang kemarin. Nah, saudara, terlalu sering kita mengharapkan tuh pengalaman saya yang kemarin itu bisa nggak diulang lagi, momen itu dan sebagainya. Jangan, saudara. Kita yang penting bukan momentum atau momen-momen Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Memang itu kayaknya memang lebih apa gitu ya, wow gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah
Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang kita sembah itu berkuasa dalam hidup kita. Kita serahkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan punya rencana sendiri. Momen seperti apa, mau seperti apa yang Dia lakukan di tengah semua yang kita hadapi. Dia berkuasa. Bahkan kehadiran Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, kehadiran Tuhan jauh lebih penting. Itu yang penting, bukan momen-momen itu. Momen itu tidak penting. Dan momen itu tidak pernah terulang. Selalu Tuhan berikan yang berbeda. Biar Tuhan tolong kita. Jangan minta momen, tapi minta hadirat Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan menyatakan kuasanya, maka hidup ini akan penuh kemenangan. Bukan kita minta kemenangan seperti yang kemarin. Kita minta kemenangan seperti yang Tuhan kehendaki. Apapun yang terjadi, dimanapun keadaannya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami dapat satu pelajaran penting dari apa yang dilakukan oleh Saul. Sampai Samuel marah bahwa itu perbuatan bodoh. Benar saudara, Tuhan, bahwa kami sering mengandalkan momen-momen. Momen yang kemarin itu loh, kalau kejadian seperti itu, kalau bisa enggak diulang lagi. Oh Tuhan, aku suka momen-momen. Itu enggak penting. Bahkan Samuel mengajarkan satu hal, bahwa bukan momen itu yang penting, tapi bagaimana ketaatan, penyerahan kepada Tuhan, hadirat Tuhan, itu jauh lebih penting. Maka kemenangan selalu akan ada. Tuhan, di tengah keadaan seperti sekarang ini, kami merindukan kemenangan. Kami merindukan sebuah kejadian yang membuat kami boleh kuat. Maka bukan momen kemarin, bukan kejadian kemarin, tapi kami mau taat, mau setia, mau bersandar kepada Tuhan dengan percaya. Bersama Tuhan, pasti kami menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.